Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. PT Asuransi Bina Dana Arta didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1982 sesuai dengan Akte Notaris Kartini Mulyadi Sarjana Hukum nomor 78. Selama lebih dari 32 tahun berkarya, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan asuransi umum yang tangguh dan patut diperhitungkan dalam industri asuransi di Indonesia. Dalam perjalanannya, perusahaan telah mengalami beberapa kali pergantian nama. Pada tahun 1982 berubah menjadi PT Asuransi Bina Dharma Arta. Kemudian pada 1994 berubah dengan nama PT Dharmala Insurance. Lalu di 1999 berganti menjadi PT Asuransi Bina Dharma Arta Tbk, yang juga dikenal sebagai Abda Insurance atau Asuransi Abda, yang masih menjadi identitas bagi perusahaan sampai sekarang. Kantor pusat perusahaan berada di Plaza Abda lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaf 59 Jakarta. Dengan kantor cabang dan pemasaran yang terus berkembang, sampai dengan akhir tahun 2016, perusahaan telah memiliki 36 kantor cabang dan pemasaran serta didukung oleh 568 karyawan yang kompeten dan profesional. Fokus usaha asuransi Abda adalah memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian dengan berbagai jenis pertanggungan, kebakaran, kendaraan bermotor, rekayasa, tanggung gugat, pengangkutan, peralatan berat, kesehatan, aneka, dan lain-lain. Kedua, laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK) IAI dan peraturan-peraturan serta pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep aktual, kecuali laporan arus kas konsolidasian dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang ketiga, menganalisis perbandingan laporan laba rugi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk pada tahun 2022 dan 2023. Dari data ini, kita dapat melihat bahwa jumlah pendapatan pada laporan laba rugi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk pada tahun 2022 sebesar Rp738.257 mengalami peningkatan pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp855.069.406. Dan dari data ini juga kita dapat melihat bahwa pendapatan yang paling besar yaitu premi bruto pada tahun 2022 sebesar Rp681.832.962 mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp790.913.593, serta pendapatan yang paling kecil yaitu penghasilan lain-lain yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp1.116.083 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp8.137.997.
Selanjutnya, berdasarkan laporan laba rugi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk di atas, terdapat perbedaan pendapat dan laba rugi antara tahun 2022 dan tahun 2023. Dari data ini kita melihat bahwa pendapatan, beban, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan mengalami peningkatan. Laba sebelum pajak penghasilan juga di sini dia mengalami penurunan. Dari perbandingan ini dapat diketahui bahwa meskipun pendapatan meningkat, namun beban juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga laba sebelum pajak pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka menurut saya itu perbandingan mana yang lebih baik, yaitu perbandingan laba rugi pada tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.